Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk kelas boleh dipersiapkan. Disiplin sama tentang semangat belajar atau motivasi belajar untuk kalian. Kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu, kira-kira disiplin atau tidak? Kalau datang ke sekolah lalu tidak mengerjakan tugas, disiplin atau tidak? Oke, nanti gua akan membahas tentang kedisiplinan sama motivasi belajar ya. Sebelum kita belajar, Ibu ada sedikit ice breaking. Ice breakingnya adalah yang pertama, untuk disiplin, lalu patuh, tanggung jawab, kunci sukses. Sekali lagi kita coba peragakan ya. Untuk disiplin, lalu patuh, tanggung jawab, kunci sukses. Keluarkan suaranya yang keras, tepukannya yang keras, biar kita semangat. Oke, 1, 2, 3, langsung disiplin. Lalu patuh, tanggung jawab, kunci sukses. Oke, good job. Ada 2 triknya. Yang kedua adalah kalau Ibu bilang semangat, kalian teriak belajar. Oke? Kalau Ibu bilang semangat, kalian teriak belajar. Sambil angkat tangannya ya.
Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Benar sekali. Next, lanjut. Mengapa kita harus disiplin? Karena yang pertama, membuat hidup lebih teratur. Bisa kamu nih di rumah buat jadwal mata pelajaran. Kalau tidak ada jadwal mata pelajaran, apakah kamu akan kebingungan atau tidak belajarnya? Kalau nggak ada mata pelajaran, bingung apa enggak? Bingung. Kalian bingung menentukan hari Senin belajar apa ya? Hari Selasa belajar apa ya? Maka disiplin itu adalah membuat hidup kalian lebih teratur. Yang kedua, disukai guru dan orang tua. Sekarang itu nanya, kalau kalian melanggar aturan, diomelin ke sama ibu guru? Diomelin ke sama mama kalau di rumah? Diomelin kenapa? Karena kalian tidak mematuhi aturan di rumah atau di sekolah. Tapi kalau kalian disiplin melakukan segala aturan di rumah dan di sekolah, apakah guru-guru akan marah? Apakah guru-guru akan memberi hukuman? Tidak. Makanya disiplin itu adalah disukai guru dan orang tua. Selanjutnya ini adalah menjadi tanggung jawab. Bisa menjadi anak yang tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bisa kalau kalian lagi ada PR. Tanggung jawab kalian apa? Iya, tanggung jawab kalian adalah mengerjakan PR di rumah. Kalau ada PR di sekolah, tanggung jawab apa enggak? Enggak sama sekali tanggung jawab. Kalau kalian punya tanggung jawab, kerjakan PR-nya di rumah. Yang selanjutnya adalah membantu meraih cita-cita kalian. Di sini siapa yang punya cita-cita? Oke, semuanya punya cita-cita ya. Contoh disiplin di sekolah. Alwin, baca Win, contohnya apa Win di sekolah? Yang kencang suaranya. Oke, lalu selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, terus mengerjakan tugas. Ini adalah contoh disiplin di dalam sekolah. Itu saya sama kalian. Sudah diterapkan belum di sekolah? Baru namanya siswa yang hebat. Disiplin di rumah. Ika, ayo baca Ika. Disiplin di rumah, merapikan tempat tidur, bekerja tepat waktu, membantu orang tua, tidur tidak terlalu malam. Oke, ini adalah salah satu contoh disiplin di dalam rumah. Lalu ini adalah akibat jika kalian tidak disiplin di sekolah atau di rumah. Coba baca. Bagas baca. Baca suaranya. Oke. Oke. Oke, ini adalah akibat kalian jika tidak disiplin. Cara melatih disiplin ini adalah poin pentingnya untuk kalian terapkan sehari-hari di rumah atau di sekolah. Yang pertama adalah membuat jadwal harian. Selanjutnya menyelesaikan tugas. Ini adalah mematuhi aturan dunia. Selama kalian sekolah atau di rumah, lakukanlah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Next. Ini adalah contoh jadwal hariannya. Ini contohnya nih, kalau kalian mau hidup disiplin, ini adalah contoh jadwalnya. Oke, aku anak disiplin. Nah, disiplin itu yang pertama, balik lagi datang tepat waktu, memenuhi aturan, mengerjakan tugas, hidup lebih teratur. Sekarang kita mau main role play, yaitu ibu akan memilih 2 orang untuk maju main peran, yaitu tentang disiplin sama semangat belajarnya. Ibu pilih 2 orang ya, nanti maju ke depan. Boleh di bawah catatan percakapannya, baru maju ke depan. Ibu pilih cowok-cowok di 2. Ibu pilih 2 orang laki-laki.
yaitu Budi dan Andi. Ya, kita dengarkan baik-baik, tidak ada yang berisik, dengarkan apa percakapannya. Kira-kira nanti apa aja nilai yang bisa kalian dapatkan. Oke? Andi, kita belajar yuk mengerjakan PR untuk besok. Nanti saja belajarnya, aku mau main game dulu. Lebih baik belajar dulu setelah selesai baru main. Tidak apa-apa, masih lama kok. Budi, apa kamu udah mengerjakan PR? Itu sudah dong aku lakukan kerjakan kemarin. Aduh, saya belum mengerjakan, lupa ketiduran. Itulah kenapa kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Tidak boleh meninggal. Kita harus disiplin dan semangat dalam belajar. Iya Budi, besok saya akan disiplin belajar dan tidak akan mengulang lagi. Terima kasih ya. Nah, harus seperti itu. Nanti kamu keren kamu mau berubah. Oke, tepuk tangan. Lalu kita sudah bermain role play. Nah, sekarang adalah kita mau bikin diskusi kelompok. Kelompoknya adalah untuk ini satu garis aja, ya. Satu garis ini, satu garis ini, satu garis ini. Nanti untuk itu soalnya kalian tulis semuanya, hasilnya diskusinya bisa nanti kalian diskusikan. Nah, oke, pertanyaannya Ibu Dikte, kalian semuanya tulis, tapi nanti jawabannya kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Oke, Ibu Dikte soalnya ya, sudah siap semuanya? Boleh pakai lembar yang sama aja, nggak usah kelompok atas, lembar yang sama boleh. Ya, nomor 1, pertanyaannya adalah mengapa kita harus disiplin? Mengapa kita harus disiplin? Sudah satu? Nah, nomor 2 masih sama. Mengapa kita harus semangat belajar? Mengapa kita harus semangat belajar? Sudah nomor 2? Nomor 3? Sudah nomor 3? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan jika mendapat nilai yang buruk atau jelek? Mendapat nilai yang buruk atau jelek. Oke, nah itu 3 pertanyaan dari Ibu untuk kalian berdiskusi kelompok. Boleh diputar bangkunya berdiskusi sama kelompoknya. Dan sekarang ini sudah penutupan. Kalian sudah menerima beberapa materi dari Ibu tentang disiplin dan motivasi belajar. Kalian sudah mendengarkan beberapa materi dari PowerPoint, dari role play, dari diskusi dan sebagainya. Ini adalah beberapa contoh. Jadi kesimpulannya adalah kita atau kalian sebagai anak-anak atau siswa-siswi sekolah harus selalu melakukan sikap disiplin. Harus selalu melaksanakan aturan-aturan di sekolah. Harus selalu melaksanakan aturan-aturan di rumah sebagai apa? Sebagai contoh atau perilaku yang baik. Jika kalian ingin menjadi anak yang sukses, hebat, maka kalian harus sering-sering rajin disiplin. Jadi poin pentingnya adalah kalian sebagai siswa-siswi sekolah harus terus bersikap disiplin. Tanamkan sikap disiplin kalian di rumah, di sekolah, atau di kehidupan sehari-hari kalian. Di luaran sana banyak sekali orang-orang yang bisa mendapatkan nilai bagus, tetapi sekarang minim banget